Kabar gembira, ada dua kejutan spesial bagi pensiunan bulan Agustus 2025, jutaan rupiah cair dan pensiunan siap-siap kebagian. Apakah dua kejutan spesial bagi pensiunan yang bisa meraup jutaan rupiah di bulan Agustus 2025? Kita masuk di beberapa poin utama. Yang pertama, kejutan pertama yang akan cair bagi pensiunan jutaan rupiah adalah tentu di bulan Agustus para pensiunan akan mendapatkan pencairan gaji pensiun. Apakah gaji pensiun ini telah mengalami kenaikan di bulan Agustus nanti? Mari kita simak informasi selengkapnya. Bapak Ibu, kabar baik di tengah-tengah bulan Juli 2025 ini yang dinanti-nantikan para pensiunan pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Tentu adalah PT Taspen Persero dijadwalkan akan mencairkan gaji pensiunan PNS pada Agustus 2025 yang tinggal kurang dari 2 minggu lagi. Tinggal belasan hari lagi. Pencairan ini menjadi momen penting terutama bagi para pensiunan semua golongan, khususnya untuk golongan 4C. Yang mana memperoleh hak mereka sesuai dengan aturan terbaru yang telah dirilis oleh pemerintah. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian besaran gaji pensiun PNS berdasarkan golongan, masa kerja, dan faktor-faktor penunjang lainnya. Untuk golongan 4C yang umumnya ditempati oleh pejabat struktural atau fungsional senior dengan pengalaman panjang, nilai gaji pensiun yang diterima tergolong signifikan. Kenaikan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara di masa purna tugas. Proses pencairan oleh Taspen sendiri diprediksi mulai dilakukan pada awal Agustus 2025, menyesuaikan dengan jadwal rutin penggajian setiap bulan. PT Taspen biasanya akan mulai menyalurkan gaji pensiun di setiap tanggal 1 di setiap bulannya. Walaupun tanggal 1 itu adalah tanggal merah, gaji pensiun tetap cair. Itulah spesialnya pensiunan. Dibandingkan dengan PNS, kalau tanggal merah, tanggal 1 itu, maka gajinya cair nanti di hari kerja. Nah, para pensiunan PNS tidak perlu melakukan pengurusan tambahan karena sistem pembayaran dilakukan secara otomatis melalui rekening masing-masing. Meski demikian, banyak yang menantikan kejelasan berapa nominal yang akan mereka terima di bulan Agustus nantinya. Terutama setelah keluarnya regulasi baru yang memperhitungkan gaji pokok terbaru ditambah dengan penyesuaian terhadap tunjangan masa jabatan serta inflasi. PP nomor 8 tahun 2024 menjadi pijakan hukum terbaru dalam skema penggajian pensiunan PNS yang disesuaikan dengan kebijakan fiskal dan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan. Khusus untuk golongan 4C, angka yang diterima berkisar mulai dari 1,7 juta hingga lebih dari 4,5 juta per bulan, tergantung pada masa kerja dan jabatan terakhir sebelum pensiun. Nominal tersebut belum ditambahkan dengan tunjangan lain seperti tunjangan pasangan dan tunjangan anak. Langkah ini tentu disambut positif oleh banyak pihak, mengingat selama beberapa tahun terakhir, para pensiunan PNS berharap adanya penyesuaian yang lebih adil terhadap beban ekonomi saat ini. Pemerintah melalui Taspen juga memastikan bahwa sistem pembayaran berjalan transparan atau tanpa hambatan. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang terus beradaptasi, perhatian terhadap pensiunan menjadi cermin komitmen negara untuk tidak melupakan jasa para abdi negara. Gaji pensiun bukan hanya bentuk penghargaan finansial, tapi juga simbol penghormatan terhadap dedikasi yang telah diberikan selama puluhan tahun. Tinggal menghitung hari para pensiunan, baik itu golongan 4C maupun golongan lain akan menerima pencairan gaji yang telah dinanti-nantikan. Serta apakah di Agustus nanti akan ada rapelan dan kenaikan gaji? Hingga saat ini, kata Taspen, belum ada regulasi resmi atau informasi resmi terkait dengan kenaikan gaji pensiun.
Sehingga untuk sementara Bapak Ibu masih menggunakan PP nomor 8 tahun 2024. Rapelan dan kenaikan gaji untuk saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah, apalagi regulasinya. Nah, lantas berapa rincian gaji di bulan Agustus nantinya? Tentu berpatokan pada PP nomor 8 tahun 2024. Golongan 1 mendapatkan gaji mulai 1,7 sampai 2.256.700. Kemudian golongan 2 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 hingga 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 hingga 4.029.600. Kemudian golongan 4 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 hingga 4.957.100 rupiah. Nah, pencairan kedua, kejutan kedua. Nah, bagi pensiun bisa cair di bulan Agustus apabila mengalami hal berikut ini. Apakah yang dialaminya adalah pensiunan bisa mengklaim kalau ada terjadi kemalangan, yaitu terkait dengan uang duka wafat. Uang duka wafat adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris dari pegawai negeri sipil atau penerima pensiun yang meninggal dunia. Santunan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Nah, lantas bagaimana dengan caranya? Nah, pensiunan bisa mengklaim, tentu yang akan mengklaim adalah ahli waris karena di sini pensiunan apabila pensiunan meninggal dunia gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan kira-kira uang apa saja yang dapat diterima untuk ibu saya? Ya, katanya istri almarhum ya. Kalau dilihat dari web Taspen dapat UDW, asuransi kematian dan biaya pemakaman. Itu benar cair semua atau hanya UDW saja? Nah, ini ya. Jadi ini orang tuanya meninggal ya. Yang mana orang tuanya ini adalah istri almarhum. Minggu lalu saya urus berkas kematian bapak saya. Kira-kira uang apa saja yang dapat diterima untuk ibu saya? Oke. Jadi yang meninggal ini adalah bapaknya, sehingga pasangannya tinggal nih yang menjadi ahli waris. Apa saja yang bisa diklaim oleh istri almarhum? Nah, itu ya. Jadi bapaknya meninggal, apa saja yang bisa diklaim oleh istri? Nah, itu ya. Nah, sekarang Taspen menjawab bahwa terkait dengan uang duka wafat, penerima uang duka wafat itu adalah PNS atau penerima pensiun yang meninggal. Uang duka diberikan kepada ahli waris yang sah dari PNS atau penerima pensiun yang meninggal dunia. Jadi kalau PNS atau penerima pensiun meninggal dunia, maka uang duka diberikan kepada ahli waris. Siapa saja ahli warisnya? Ahli waris itu bisa istri atau suami yang sah, kemudian anak-anak yang sah, kemudian yang ketiga orang tua kandung jika tidak ada istri atau suami atau anak, kemudian ahli waris lain yang sah jika tidak ada semuanya. Jadi tentu yang pertama tentu istri dan suami, baru turun kedua anak, yang ketiga baru orang tua. Baru yang keempat adalah ahli waris, itu turunannya. Nah, kemudian terkait dengan regulasinya, untuk pensiunan ASN, PNS, dan janda dudanya akan mendapatkan uang duka wafat UDW sebesar 3 kali penghasilan. Wah, kalau gajinya 4 juta otomatis kali 3 berarti 12 juta. Itu uang duka wafatnya. Nah, dengan catatan berhak atas asuransi kematian dengan syarat yang mengajukan klaim adalah ahli waris atau anak kandung. Nah, jadi bisa juga uang duka wafat dapat juga uang asuransi kematian. Nah, uang asuransi kematian ini beda-beda. Apabila istri yang meninggal dunia itu beda nilainya. Apabila pensiun yang meninggal dunia ada nilainya. Apabila anak yang meninggal dunia itu nilainya juga berbeda. Kemudian apabila untuk pensiunan Polri, TNI dan jandanya, maka akan mendapatkan uang duka wafat sebesar 3 kali penghasilan. Dengan catatan, Polri atau TNI tidak mendapatkan asuransi kematian. Jadi Polri, TNI itu tidak mendapatkan asuransi kematian. Kemudian yang ketiga,
untuk penerima dana veteran itu sendiri. Nah, UDW yang berhak diklaim adalah 2 kali penghasilan. Dan penerima veteran janda berhak mengajukan klaim UDW 1 kali penghasilan. Catatannya, penerima veteran sebesar 50% tidak berhak mengajukan UDW. Ini ada beberapa. Jadi untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa bertanya ke Taspen nanti. Ke Taspen atau mitra bayar terkait dengan klaim uang duka wafat. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, uang duka punah bagaimana persyaratan? Sama uang bulanan pensiun yang meninggal untuk selama beberapa sudah di stop ya atau gimana? Uang duka punah, jadi persyaratan uang duka punah seperti apa? Gitu ya. Nah, kata Taspen, klaim UDW itu bisa dilakukan secara offline. Jadi Bapak Ibu, kalau yang terkait dengan bagaimana cara persyaratan uang duka punah atau uang duka wafat, nah silakan dilakukan secara offline atau datang langsung di kantor Taspen atau kantor mitra bayar. Nanti untuk persyaratan nanti bisa dilihat apa-apa saja. Atau secara online di situs tos.taspen.co.id. Di sana pun nanti ada mah persyaratannya. Ya, pengajuan klaim, uang duka wafat, nanti bisa dilihat apa saja persyaratan-persyaratannya. Nah, itulah informasi. Nah, kemudian ada juga nih terkait dengan manfaat gaji terusan. Diperuntukkan bagi peserta yang meninggal dunia masih memiliki pasangan atau anak kandung tertunjang. Batas usia maksimal anak kandung tertunjang 25 tahun dengan catatan belum menikah atau belum bekerja. Jadi Bapak Ibu masih bisa juga mendapatkan gaji terusan, tapi dengan syarat masih memiliki pasangan atau anak kandung yang menjadi tanggungan. Jadi dapat gaji terusan beberapa bulan ke depan gitu ya setelah yang bersangkutan meninggal atau pensiunan tersebut meninggal. Nah, itulah 2 kejutan spesial yang bisa dicairkan di bulan Agustus 2025 mendatang. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.